Halo semua, kembali lagi bertemu Mimin di channel Cupu Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Drunken Master. Film ini rilis di tahun 1978, dimana Miminnya aja belum lahir ini guys, aduh. Nah, film ini itu dibintangi oleh Jackie Chan, yang mana menceritakan tentang seorang pendekar kungfu bernama Wong Fei-hung, seorang pemuda yang sangat tengil dan bandel, yang mau berusaha menguasai jurus Dewa Mabuk. Kira-kira bagaimana ya keseruannya? Langsung aja kita mulai. Namun, jangan lupa siapkan kopi dan bantal kesayangannya ya guys. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cekidot! Di awal film, kita diperlihatkan seorang pendekar kungfu sedang berlatih di sebuah bukit sendirian. Dia adalah si lengan besi, juara tinju 4 penjuru, Chen Kowei. Tak lama kemudian, datang pendekar lain yang bernama Yan Tixin, si kaki halilintar yang belum pernah kalah sebelumnya. Ia datang karena dibayar untuk membunuh Chen Kowei. Namun, ia memberitahunya dulu sebelum membunuhnya. Waduh, sungguh pembunuh yang berbudi luhur ya guys. Hehehe. Dan mereka pun bertarung. Akhirnya si lengan besi pun mati. Dan inilah kisah Drunken Master si pendekar mabuk. Di sebuah perguruan kungfu Wong Keiying, terlihat sekelompok orang sedang berlatih kungfu. Di sana ada Jackie Chan atau Wong Fei-hung. Dia anak guru kungfu di tempat itu. Yang jelas kungfunya sangat bagus, namun dia sangat tengil. Bahkan ke asisten gurunya. Setelah ketahuan, Fei-hung pun bertarung dengan asisten gurunya tersebut dan dimenangkan Fei-hung. Setelah selesai latihan, Fei-hung dan teman-temannya jajan cilok di pasar. Tak lama kemudian, datang seorang gadis paling cantik di sana. Fei-hung dengan sombongnya akan membuat gadis itu memeluk dan menciumnya. Fei-hung tengil berpura-pura keliling. Sembari matanya ditiupkan, Fei-hung lalu menakut-nakuti gadis itu menggunakan belut. Ibu gadis itu tidak terima dan menampar Fei-hung. Fei-hung pun melawan. Dan ternyata si ibu ini juga jago kungfu. Dan Fei-hung dan ibu itu pun bertarung. Lalu Fei-hung kalah dan pergi. Di jalan, ada seorang pemuda yang memecahkan batu giok bapak-bapak lemah. Ia meminta ganti namun malah dipukuli. Fei-hung datang dan membantunya. Karena merasa mendapat tempat pelampiasan, Fei-hung pun menghajar pemuda itu. Di tempat lain, ayah Fei-hung sedang menerima tamu yang ternyata tamu itu adalah ibu-ibu dan gadis di pasar tadi. Ibu ini ternyata adiknya ayahnya Fei-hung. Itu berarti bibi dan kepung ia memalingkan wajahnya karena malu dengan kejadian tadi. Saat ditanya kenapa dengan lehernya, Fei-hung menjawab ia salah tidur. Lalu bibi menghampirinya untuk membantu melemaskannya. Dan saat berhadapan, twing-wing, bibi terkejut. Bibi pun mengadukan kenakalan Fei-hung tadi. Karena merasa malu, Fei-hung pun dihajar oleh ayahnya. Tak lama kemudian, datang rombongan guru Li dan anaknya yang berpatah tulang setelah dihajar Fei-hung tadi. Karena merasa malu, ayah Fei-hung berniat membunuhnya, namun dicegah oleh bibi Fei-hung. Ia mengatakan tidak baik guru besar membunuh anaknya sendiri. Lalu, ayah Fei-hung mulai hari ini tidak mengakuinya sebagai anaknya lagi. Lalu, bibinya mengusulkan agar Fei-hung dihukum dengan 10 jurus tanpa melawan oleh guru Li. Tanpa lama-lama, Cao, orang kepercayaan guru Li, turun tangan. Ia pun bertarung melawan Fei-hung.
10 jurus sudah selesai, namun Chao masih menyerang Fei Hung. Dengan arahan bibinya, Fei Hung kini melakukan serangan balik dan mengalahkan Chao. Guru Li mengatakan akan kembali suatu saat dan mereka pergi. Keiying, si ayah Fei Hung yang masih kesal, menghukumnya dengan berlatih kuda-kuda selama 5 jam. Fei Hung tengil punya ide menggunakan bangku untuk duduk. Keiying yang tahu tambah kesal, ia meminta si pengemis So untuk menjadi guru Fei Hung. Malam harinya, Tao, sahabat Fei Hung, datang untuk memperingatkannya agar berhati-hati karena dia terkenal kejam saat melatih murid-muridnya hingga kaki dan tangannya patah. Mendengar hal itu, Fei Hung sangat panik dan memutuskan untuk lari. Di tengah pelarian, Fei Hung yang kelaparan datang ke sebuah restoran untuk makan. Setelah selesai makan, dia mau kabur, namun sayang aksinya ketahuan. Karena tidak mau membayar, Fei Hung dihajar gorila si tukang pukul bos restoran. Saat sudah terdesak, Fei Hung diselamatkan oleh seorang kakek yang membawa sebuah guci. Selesai menghajar mereka semua, kakek dan Fei Hung kabur. Mereka beristirahat di bawah pohon. Fei Hung bertanya bagaimana ia bisa sekuat itu di usia tua seperti ini. Ia menjawab ia harus kuat untuk bisa bertahan hidup di usianya yang sudah tua. Lalu kakek bertanya kenapa Fei Hung tidak bayar makanan. Ia pun menceritakan kalau dirinya lari dari rumah karena takut ayahnya menyuruh pengemis So yang kejam itu untuk melatih dirinya. Namun betapa kagetnya Fei Hung, ternyata kakek itu adalah pengemis So sendiri. Fei Hung yang tahu langsung lari terbirit-birit, namun berhasil dikejarnya. Kakek So yang sudah menerima bayaran dari ayah Fei Hung berkewajiban melatihnya. Fei Hung berusaha melawannya, namun kemampuan kakek So jauh di atasnya. Fei Hung pun tak bisa berkutik dan terpaksa harus dibawa ke rumah kakek So untuk menjalani latihannya. Berkali-kali Fei Hung mencoba kabur, namun ia selalu gagal. Hingga suatu hari dia berpura-pura tenggelam dan mengelabui kakek So lalu kabur. Fei Hung berhasil kabur dan beristirahat untuk mengeringkan bajunya. Tiba-tiba Yan Tixin, si pembunuh bayaran itu, datang dan menyuruh Fei Hung pergi dari tempatnya. Namun Fei Hung yang tengil malah nyolot sehingga mereka berdua bertarung. Yan Tixin mengatakan bahwa kungfu Fei Hung sangat payah dan bertanya siapa yang mengajarinya. Fei Hung menjawab dari ayahnya dia belajar. Fei Hung benar-benar kalah telak. Yan Tixin membuli Fei Hung, bahkan di sisa umurnya berlatih kungfu tidak akan bisa menandinginya. Ia bisa dengan mudah membunuh Fei Hung, tapi membunuh orang kecil akan merusak nama besarnya. Fei Hung pun disuruh merangkak di kedua kakinya. Fei Hungnya sudah tak berdaya, masih saja dibuli dengan membakar celananya. Dengan mata berkaca-kaca, Fei Hung pun pergi. Dia masih terngiang-ngiang akan bulian Yan Tixin tadi. Ia sadar cuma kakek So yang bisa menandinginya, sehingga dia pun kembali ke tempat kakek So. Fei Hung berlatih dengan semangat meskipun latihannya sangat berat. Suatu hari, Fei Hung mengajak kakek So libur latihan dan jalan-jalan ke pasar. Di sana mereka bermain game tebak koin. Kakek So selalu benar dan dapat banyak uang. Karena selalu menang, si botak pun turun tangan. Saat kakek So menebak, koinnya tidak ada. Namun mata kakek So lebih jeli. Koin itu disembunyikan oleh jarinya. Saat sudah ketahuan, temannya langsung berteriak,
"Razia, razia!" kabur uangnya. Fehung pun menghadangnya dan meminta uangnya dikembalikan. Namun si botak menolaknya. Akhirnya mereka bertarung. Kepala si botak keras seperti besi sehingga Fehung kewalahan. Akhirnya kakek So memberinya palu sehingga si botak dapat dikalahkan. Kembali ke tempat latihan, kakek So kehabisan anggur dan menyuruh Fehung membelikannya. Tanpa berpikir panjang, Fehung langsung pergi, namun ia malah makan menggunakan uang kakek So dan hanya membeli sedikit anggur lalu mencampurnya dengan air putih. Kakek So gemeteran karena kekurangan anggur kesukaannya. Tak lama kemudian si botak tadi datang dengan si Raja Tongkat untuk balas dendam. Saat kakek So memperkenalkan diri kalau dia adalah si pengemis So, si Raja Tongkat pun minder dan berniat pulang. Si botak yang melihat kakek So gemeteran tidak yakin itu si pengemis So yang asli. Karena tidak full power, kakek So pun kewalahan meladeninya. Tak lama berselang, Fehung datang dan melemparkan minumannya. Kakek So langsung minum tapi anggurnya tidak sesuai yang diminta karena sudah dicampur air. Lalu Fehung dan kakek So tetap kalah sehingga memutuskan dengan kabur lewat jendela rumah belakang. Si botak tak dapat menemukannya dan memilih untuk pulang. Di malam harinya, Fehung meminta maaf karena ulahnya tadi. Ia juga meminta dilatih jurus yang sesungguhnya karena selama ini ia hanya disuruh ini itu tanpa kejelasan. Kakek So pun menunjukkan jurus rahasianya, yaitu jurus 8 Dewa Mabuk. Fehung pun memprotes kenapa dia tidak mengajarinya sejak awal. Kakek So menjawab bahwa latihan dasar itu penting. Keesokan harinya, kakek So mengajari Fehung jurus 8 Dewa Mabuk tersebut. Di sisi lain, Guru Li mendatangi rumah Wang Keiying yang sudah menghasut warga desa untuk tidak menjual tanah padanya. Lalu, Wang Keiying menjawab bahwa dia sudah tahu niat buruk Guru Li untuk mengeruk bukit itu dan menjadikan tambang batu bara. Karena rencana sudah terbongkar, Guru Li menawari Wang Keiying keuntungan 20% asalkan dia tidak ikut campur. Namun Keiying menolaknya. Guru Li yang tidak terima akan membuat perhitungan dengan Keiying. Ia menyewa si pembunuh bayaran Yen Tixin untuk membunuh Wang Keiying. Skin kembali berganti ke Wang Fehung. Sang sedang berjalan, ia melihat banyak orang di perguruan si Raja Tongkat. Dan dia mengajak remateh ulang dan si Raja Tongkat menerimanya. Pertarungan pun dimulai. Fehung yang semalam ahli mampu menang dengan cukup mudah. Setelah itu, ia kembali ke rumah kakek So dengan membawa 2 gentong anggur dari tempat si Raja Tongkat. Sesampainya di rumah, Fehung terkejut karena gurunya si pengemis So tidak ada. Dia menuliskan surat perpisahan di atas meja. Fehung akhirnya memutuskan untuk pulang. Di rumah, Wang Keiying sedang mengajar kungfu muridnya. Namun tiba-tiba ada info dari warga bahwa Li dan anak buahnya menggali bukit. Mendengar itu, dia marah dan langsung menuju ke bukit. Sesampainya di sana, Wang Keiying langsung diserang oleh si pembunuh bayaran Yen Tixin. Pertarungan dimulai. Wang Keiying kewalahan menghadapinya. Untung saja Fehung datang dan menggantikannya untuk bertarung. Sebelum bertarung, Fehung dan Yen Tixin terlibat adu mulut. Tiba-tiba kakek So datang untuk menyaksikan pertarungan ini. Lalu ia memberi Fehung anggur agar dia mabuk. Fehung yang memiliki dendam mengacungkan jari tengah pada Yen Tixin dan pertarungan pun dimulai.
Fei Hung yang selesai minum langsung mengeluarkan jurus andalannya. Yan Tixin kewalahan, namun ia mengeluarkan jurus baru, tongkat tanpa bayangan. Fei Hung pun terdesak karena Fei Hung tidak mempelajari teknik Dewi Hou. Ia meminta saran kakek So. Lalu kakek So menyuruh Fei Hung menggabungkan 7 jurusnya untuk menciptakan jurus ke-8 versi dirinya sendiri. Dan jurus ini dinamai jurus Dewi Hou Janda Mencari Cinta. Anjay, bisa aja nih si Fei Hung memberi nama jurusnya. Pertarungan kembali dilanjutkan. Fei Hung mendominasi pertarungan. Yan Tixin mencoba melawan. Namun, Fei Hung masih unggul dan berhasil menewaskan Yan Tixin. Semua orang di sana senang dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini ialah jangan mencampur anggur dengan air karena rasanya tidak enak. Yang enak yaitu minum es boba ditemani sama ayam, asik. Oke, itu tadi pembahasan Dragon Master. Terima kasih yang sudah menonton, sampai bertemu di film selanjutnya ya guys. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya. See you, bye-bye.